So guys, we are the Blessing family. We are from Indonesia, and we are the family Halawa. And this is today Sunday, tanggal 25 bulan 5 2025. Kita akan memulai cerita kita, ya, kesaksian kita bagaimana Tuhan juga selalu ada untuk kita dalam keadaan susah, dalam keadaan suka, Tuhan selalu ada buat kita. Jadi hari ini kita mau buat podcast gimana perasaan adik-adik saya. Ini belum hadir semua ya, jadi kita akan datangkan 2 bintang tamu lagi. Ntar deh kita akan susun jadwalnya, jadi cuma kita bertiga dulu. Baik, langsung aja ya, biar supaya tidak memakan waktu yang banyak. Kita akan langsung bertanya satu sama lain. Dan ini ceritanya bagaimana, karena di 2024 lalu, setahun yang lalu, kita juga kehilangan sosok ayah, dimana juga banyak cerita di baliknya, banyak momen. Kita juga salah satu anak-anak yang juga dekat dengan orang tuanya, teman-teman. Oke, mulai dari saya anak kedua, anak ketiga, anak kelima, dan anak ke satu, anak maaf, cut. Saya anak kedua, anak keempat, dan anak kelima. Anak pertama dan ketiga, anak yang ketiga laki-laki lagi kuliah, dan anak pertama lagi masak. Baik, karena kita juga mau bercerita bagaimana juga yang seperti yang saya katakan tadi, langsung aja dimulai dari Adik Citra nih. Kita mau wawancara dia. Jadi teman-teman, kita mau langsung aja. Jadi kan ini 2024 nih. Kita juga tahu bahwa Tuhan juga sudah memanggil Bapak kita. Dan di masa-masa itu gimana sih perasaan kamu gitu ketika kamu juga harus terima bahwa sosok ayah juga yang iya, maksudnya kalau tadi yang juga kita bilang juga kita salah satu, misalnya anak perempuan yang juga sangat dekat sama ayahnya lah gitu. Dan ayah ya, bapak ya, gimana perasaan kamu? Gimana ya, maksudnya perasaan gimana kamu setelah kehilangan bapak? Gini nih, kayaknya dari aku dulu deh ya, gimana maksudnya untuk jalani hari-hariku tuh bagaimana? Kita kan nggak pernah nih. Iya. Tapi jangan terlalu nampak Oke. Jadi karena kita kan nggak pernah kehilangan orang yang terdekat banget ya, apalagi sampai orang tua. Jadi kayak ambiar gitu, maksudnya hidup itu kayak kan kita selalu ngelihat nih orang-orang pada semuanya kalau kehilangan bapaknya, mamanya, apa sampai stres, sampai burn out, sampai nggak mau jalani hari-harinya lagi, sampai dia tuh pun ngelakuin hal negatif lah. Jadi sampai kayak paling tersiksa lah, paling sakit lah, paling menderita lah di dunia ini, sebatang kara lah, kayak gitu rasanya kan. Jadi selalu mikir gitu di beberapa tahun yang lalu, atau aku pun pas jauh dari orang tua selalu mikir gimana kalau apa ya, kayak rasa-rasanya sad banget kalau apalagi kita udah dengerin lagu galau tuh masuk banget gitu. Jadi ketika pun udah kehilangan, udah pergilah bapak kita tadi, perasaanku untuk ngejalanin hari itu gimana ya, karena di saat itu pun aku mau dekat gitu sama Tuhan. Jadi disadarkan itu, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan apa yang aku katakan pas bapak udah meninggal, tanpa sadar itu, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sambil nangis itu bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, baik kali Engkau Tuhan, kalaupun hari ini Engkau ambil bapak itu, maksudnya menyadarkan bahwa
kami ini pun bukan milik kami sendiri gitu. Bahkan teringat lagi dengan ayat-ayat yang sebelumnya juga sudah aku baca pas ketika aku muda, yang cuma selewat selemburin atau bagaimana gitu ayat-ayat, dan juga apa, bahwa kita nggak ditinggalkan sendiri gitu, kita tidak ditinggalkan seorangnya entah di mana ya, pokoknya itu teringat gitu, seorang diri untuk menjadi yatim piatu gitu, Tuhan selalu ada. Jadi kalau mikir kayak gitu, aku selalu mikir gimana aku jalannya ada di Tuhan, apakah aku harus harus menyerah gitu sama hidupku, harus kayak stres apa segala macam gitu. Jadi dalam hati tanpa apa gitu, terima kasih Tuhan Yesus, selalu bilang terima kasih Tuhan Yesus, tapi aku nggak tahu entah apa yang mau aku bilang terima kasih gitu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sampai nangis, sampai aku pun datang ke terakhir bapak meninggal itu, masih sempat aku untuk videokan, nggak mau nangis aku, karena udah bilang baik Tuhan, nggak apa-apa, ambil aja. Karena juga sebelumnya itu aku juga 2 hari yang lalu berantem gitu sama bapak, dan langsung sadar, oh Tuhan, aku udah buat sakit hati bapakku. Langsung bilang, Pak maaf ya Pak, langsung bilang gitu, minta maaf ya Pak, tadi udah buat bapak ini gara-gara apa kemarin itu di kamar mandi aku nangis lihat dia ini, karena kan sakitnya kan kita nggak tahu kan, selalu mikir Tuhan biar aku aja sakit, tapi bilang enggak, kayak nggak adil banget kalau misalnya aku juga untuk lawan kehendak Tuhan gitu. Dan dari situ lambat laut, oh Tuhan terima kasih, lambat laut diubahkan gitu, untuk dari pribadi kita, dari diri kita, menyadarkan bahwa bukan kita juga yang ngatur semuanya. Oke, dari sikapnya itu sikapnya seperti itulah. Jadi Tuhan masih tak bekerja dalam hidup kita, apapun maksudnya, dalam duka pun Tuhan gak mau ninggalin kita gitu sih. I love you Jesus, and then because this is I live today, yes, hidup hari ini karena juga kemurahan Tuhan juga sadarkan, selalu sadarkan kita mau terus dekat sama kita. Oke, kamu sekarang kayaknya habis ya 7 menit gengs. Sekarang ada Citra deh, gimana nih kamu menjalani hari-harinya gitu. Tapi nggak kerasa loh, bener, aku sendiri nggak kerasa banget kayak kamu tuh kehilangan banget, sampai kamu nggak kerasa banget, kayak dipenuhi sukacita. Dan bener banget kalau kita selalu bilang Tuhan adalah penghibur yang sejati, yang setia ya, dari Tuhan penghiburan itu, bukan dari mana-mana gitu, bukan lo dengar dari lagu galau yang sampai lo wow, yang buat lo nggak mau menjalani aktivitas segala macam, tapi buat pemikiran yes, buat yes, oke. Jadi sekarang kamu gimana nih, kamu jalani hari berapa, setahun udah ya, 2024 2025 udah setahun, tanggal udah setahun pas bulan 3 kemarin, bulan 3 atau bulan 2, oke, udah setahun lebih, ini udah bulan 4 bulan 5. Jadi bagaimana kamu jalani hari-hari kamu, Citra? Pertama ya pengalaman, maksudnya pengalaman, tapi yang kesaksian saya yang semenjak pertama kali memang kita iya, orang yang paling dekat ya, apalagi soalnya, tapi itu nggak terlalu superhero gitu ya, yes, superhero gitu ya kan. Ya pas bapak meninggal itu ya kayak perasaan sebagai orang, maksudnya perasaan manusia lah kalau bisa kehilangan sesuatu gitu kan berbeda-beda. Ada yang kayak biasa aja, ya itu kan memang jauh, apalagi kita kan kalau aku sama bapak gitu kan dekat gitu kan, walaupun ada ini sedikit ada cekcoknya, tapi kan masih ada rasa kasih sayangnya. Terus pas bapak hilang itu ya kayak mana, namanya manusia juga kehilangannya pasti sedih gitu kan, sedih, terus kayak mengucap syukur juga, diingatkan lagi sama Tuhan pas yang Kak bilang tadi. Jangankan dulu orang tua kita, diri kita sendiri aja pun ini bukan milik kita, bukan punya kita gitu kan. Kapan pun nanti kan pasti diambil Tuhan lagi. Yang mempunyai itu ya bakal di surga gitu. Jadi jangan nyalahin kayak ini belum waktunya, belum tempatnya, belum ininya, kenapa Tuhan ambil gitu kan. Dulu itu sempat berpikir, maksudnya kayak
bapak kan dulu kan sakit kan udah berapa lama gitu sebelum mengenal firman Tuhan, sebelum dekat sama Injil gitu, apalagi kan sama ibu gembala gitu kan, dikasih tahu gitu, nggak tahu gitu kayak setiap sakit bapak ya. Kita berhenti dulu slide tadi nanti guys. So, Ya sampai di mana gitu? sampai tadi di kamu tuh rasanya masih ngerasa enggak, kita itu bukan modifikasi gitu. And then we have the Jesus, and then how you can to cut guys. Udah di ini karena maksudnya sedikit demi sedikit iman maksudnya paradigma yang selama ini dangkal, yang selama ini tidak tahu yang bagaimana kebesaran Tuhan itu sekarang kayak sedikit demi sedikit itu makin Tuhan luas bukakan, gitu. Tuhan bukakan semua dari orang-orang yang terdekat, kayak dijumpakan oleh gembala yang ini yang menuntun kita ya, lah gitu, menuntun iman kita itu semakin bertumbuh, supaya kita itu lebih dekat lagi, maksudnya mengenal Tuhan kita itu bagaimana, pengajaran Injil ya, pengajaran Injil itu. Terus karena udah ingat itu nih pas bapak meninggal itu ya sedih gitu, tapi nggak ada pemikiran sedikit pun kayak kenapa kamu nyalahin ya, kenapa kamu ambil, maksudnya bapak iya bertanya-tanya seperti itu. how Tapi you itu nggak say, ada, tapi yang ada di pikiranku itu ya cuma how you say what you say. yang ada di pikiranku ya nangis ya, tentunya nangis lah ya, nangis terus mengucap syukur, terima kasih Tuhan, sama seperti yang kakak bilang tadi, mengucap syukur sama Tuhan ya, mungkin ini jalan terbaik yang Tuhan berikan sama bapak Citra. Toh ini bukan punya Citra juga, cuma sementara diapain, ini kan punya Tuhan juga. Terus kayak Citra ini sendiri sama diri Citra sendiri, Citra itu bukan punya kamu, itu bukan milikmu, itu cuma sementara ya, cuma dikasih Tuhan, iya dititip sama kamu, maksudnya itu orang tua kamu gitu, yang menuntun kamu nanti untuk lebih ke Tuhan, iya ke juga. Tuhan lagi. Tapi bersyukurnya orang tua, maksudnya bapak mama juga kan, maksudnya dari kecil menuntun kita itu untuk lebih dekat lagi sama Tuhan gitu kan. Nah itulah kayak berpikir Citra itu bukan punya kamu, itu bukan milik kamu, jadi udah ikhlaskan, memang itu jalan terbaik yang dikasihkan Tuhan sama kamu, jangan berlarut-larut dalam sedih gitu. Iya, sering juga Citra kayak apa ya, sedih ya, kalau misalnya kangen, misalnya kayak dalam kehidupan sehari-hari udah berapa hari ini kita lewati, udah 1 tahun ya nggak ada bapak ya. Jadi gimana perasaan kamu, apakah kamu kayak aku pesan banget, aduh seharusnya kayak ini, nggak ada lagi pikiran seperti itu ya. And then one years ago, jadi kayak nggak masalah, kayak karena kan dia juga kan tidak terlalu apa ya, kalau misalnya dulu itu selalu hard work ya, salah satu juga father work hard gitu, jadi setahun 2 tahun itu nggak kerasa kayak, jadi udah jual balik. Tapi kan di situ juga kita kayak kalau bilang tuh father love label banget, terus nggak bahasa Inggris. Ayahable banget, ayahable gimana sih, agak tahu lah kayak itu, dia terlintas di itu Citra kayak apa nih, kayak mau cry nih guys, tapi cuma kan ada emaknya di situ. Nggak mau nangis ya guys. Oke, singkat cerita udah sampai di situ. Jadi kamu jalan hari itu nggak sampai burn out, sampai kamu tuh ngerasa kayak aku tuh nggak punya siapa-siapa lagi, like you don't have jangan berpikir life, jangan berpikir misalnya ya nggak ada lagi, misalnya orang yang terdekat misalnya meninggalkan gitu, jangan gitu ya, jangan set ending gitu. Set ending, kagak set ending guys. Set di sini guys ya. Set
ya kalian semua yang Because mengalami ya thank di God luar sana is yes. good for my life. Tidaklah siapa ya terlalu banyak nanti sampai dia itu meneteskan air hidup. Iya, bukan air mata, air hidup. Sampai ini Oke. keringat ini. Kan masih ada 2 bintang tamu lagi dong dihadirkan ya. Tapi ini adik kami paling kecil, nggak tahu Nanti aja. perasaannya bagaimana ya. Oh nanti aja katanya. Ada pemasan. Katanya nanti aja teman-teman, dia tuh nggak bisa jujurly banget because she cry for the story like ada momen dia tuh nggak bisa, memang terlalu ini, terlalu hawa-hawa apalagi kipasannya mengarah ke sini teman-teman, jadinya air mata itu berlinang-berlinang nanti. Latar belakangnya musiknya itu yang musik dung habis nggak apa. Oke sekarang nih dia oke. Kayaknya part sekarang kita lanjut lagi nanti kalau udah ada bintang tamunya yang kedua lagi ya, yang 2 kita tunggu setahun lagi kayaknya untuk selesaiin podcast hari ini gitu. Nanti kita lanjut lagi setahun kemudian, 1 letter ago gitu ya. Setengah aja. Itu okay May, I have the question for you May. How you feel 1 letters ago when your father not here? Mama nggak tuh English teacher again Kalau nggak bahasa Inggris aja. please Yes. little English story story. this is story English come oke, gimana nih perasaan kamu untuk jalani masa setahun ini kan udah setahun ya, setahun 2 bulan ya, jadi ya pastinya kan kamu kan, wah aku juga masih ingat tuh at the moment tuh Mei raging banget sampai dia tuh nggak tahu lagi masa ya sampai aku buat sampai aku buat lagunya itu sampai set juga kan di pojokan sana sampai apa itu ya kemarin ya, English song ya, cocok banget sampai kayak ini. Ya, Oke, guys. Hah? Oke guys. Mau batu. Oh mau batuk Oke, dia tuh, cepat, sampai guys. dia tuh pakai masker dan gitu mau nampakin wajah dia mau cry gitu dan mau dia dia udah nangis duluan dia gengs, dia udah nangis duluan tapi di situ nggak nampak kan karena kita punya kamera yang tidak terlalu bagus. jadi mau air mata itu nyocor ke sini nggak nampak gitu, karena dia tuh udah terfilter nih. How you feel? How you feel me? And then how you walk your life, gimana kamu dia untuk jalan hidup kamu gitu. Apakah Oke, susah? semua itu apakah Bela. bela-bela. Oke, singkat cerita ini udah 18 hari nih. 18 menit. Ini aja biar jangan terlalu dekat. Jangan pertama-tama enggak kita Saya mengucapkan syukur. Saya ini kan apa yang enjoy the podcast. Kakak kasih pertanyaan dulu. Oke, biar pertanyaan dia- gimana? Biar nyambung ya. Biar nyambung ya. Jadi kan kita tadi kan udah. dingin. Oh, jangan kita tutup juga daging-daging kita jadi banget. Masuk nyamuk. Itulah kan. Oh ya, aku juga pernah ada ke situ. Oke, ini kan. Iya, mama cepat masuk dulu ke dalam. Ya lanjut. Jadi Pertanyaan Kamu kan? kasih tolong sama dia. oke, pertanyaan itu perasaan kamu, saya kamu gimana jalani hari-hari kamu udah nggak ada lagi gitu beliau. Ya, biasanya juga kamu tuh ada pastinya dia kan selalu bilang Mei, dan kamu juga salah satu anak yang paling botot, yang paling oh ya kasih tahu nih
Fun fact-nya ini dia dan adik kami ini juga salah satu itu yang paling dekat, yang paling manja, walaupun sampai besar gini masih manja sama bapak mamanya gitu. Udah SMA ya, kemarin pun SMA masih juga saya juga suka dekat gitu, yang paling dekat gitu, yang paling melekat, tapi walaupun gitu kan memang nggak setiap hari apa gimana gitu kan. Tapi bapak selalu ini sih, selalu kalau apa dia selalu ditanyain itu kalau mau pulang sekolah atau gimana, Mei mana atau gimana segala macam ini, mau apapun selalu ajak dia gimana gitu kan, selalu ingat dia untuk ada salah satu kemarin yang cerita itu yang sampai sekarang itu masih ingat, kayak misop yang kemarin, cerita yang kayak gitu, Mei mana menantu bapak misop kemarin ya, kayak gitu dia tuh. Dan beliau juga salah satu juga orang yang humoris banget guys, jadi terturun lah sama saya sama semua jadi kayak gitu, jadi nggak tegang banget hidup ini gitu, tapi nggak juga yang humoris banget ya, lu tahu deh yang kasih tepat pada. Oke, gimana nih ya pertanyaan gitu, gimana kamu jalan sama kamu? Oh, pertama-tama kamu tambah sampai bergetar ya ini suaranya. Ya terus waktu itu Waktu kamu ya waktu kamu dia oke, aku kamu untuk belajar untuk merelakan gitu, untuk merelakan bapak gitu. bagaimana pemikiran kamu ketika dijemput Dia dari rumah? dia belum pelayanan udah dijemput dari rumah ke rumah sakit, terus melihat kalau Udah bapak nggak itu udah lagi banyak nggak bergerak lagi. Itu gimana perasaannya? Awalnya juga aku juga bersyukur kan, apalagi waktu ibu gembala, dan itu kan ingat juga kan waktu ibu gembala sebulan tadi bulan yang lalu, ibu gembala kan dalam itu juga apa itu memberikan firman Tuhan sama bapak itu kan, jadi bersyukurlah kan, jadi bapak juga ada pengenalan gitu di akhir masa akhir hidupnya lah ya kita bilang. iya. Baru ya gitu lah, cok syukur baru nangis. Ya, gimana perasaanmu kayak Apa masih kamu ingat gitu Nggak ada. perasaan kamu Tapi tuh? kayak- Masih ingat nggak? Perasaan gue masih kayak nangis aja, tapi nangisnya itu masih kepikiran Oh ya nggak kamu. kayak masalah-masa lalu gitu ya. Oh, kayak iya, seneng-seneng kamu. aja, kayak masih Oh. ya, masih seneng. Kayak baru waktu pulang ke rumah itu pun masih sempat istirahat karena kayak kayak bapak itu cuma kayak pergi kerja gitu, kayak seakan-akan kayak Tapi kita gitu. ngerasa semua kayak gitu ya, karena itu kami juga merasa seperti oh, itu. ya, aku juga ngerasa itu Mungkin karena itu cara Tuhan biar jangan kita beralih dalam kesedihan yang membuat kita itu di situ aja stuck di situ, pemikiran kita memikirkan itu saja, tidak memikirkan. Pulang dari situ nggak nangis lagi sih, tapi Tapi kayak kalau ada kalanya, misalnya kayak iya. ada kalanya tiba-tiba kayak rindu tiba-tiba rindu ya, lintas gitu ya, itu, bayang iya. apalagi ini video yang banyak kali ya kan. Apalagi yang lagu udah udah bilang beliau itu juga humoris, Iya. makanya kami juga humoris ya, jadi gitulah ya. Apalagi kalau misalnya anak yang ke satu, anak yang ketiga juga. Nah kalau itu gimana nih kamu ngelihat abang kamu tuh yang sampai itu ada kan pernah dia bilang juga dia sampai nggak bisa nangis. nggak ada perasaannya lagi, kayak udah mati rasa ya jadi Nanti dia aja yang cerita. oh iya oh iya Nggak ada orang di sini. dan spoiler pula ya, aduh saya kecipilesan. Jadi kalian yang di luar sana, Jadi untuk ya, pesannya lah, untuk pesan pesan semuanya. satu ya, pesan dari saya kalau misalnya Dalam konteks ya, iya, dalam konteks yang ini ya. Jangan semuanya jangan disamain gitu. Iya, Dalam jangan konteks samain. kehilangan. Dalam konteks kehilangan, mau itu teman, mau itu saudara, mau itu pacar ataupun suami, Paling anak, dekat lah itu. orang tua, pokoknya yang terdekat, yang paling kamu sayang, yang paling kamu cintai, itu meninggalkan kamu. Jangan kamu sekali-sekali berpikir Tuhan itu jahat. Jangan sekali-sekali kamu itu kalau udah kehilangan itu udah hampa aja hidup kamu. Jangan. Kita kan masih punya Tuhan. How Terus can? bagaimana cara mengatasinya itu lebih banyak berdoa, terus lebih
merendahkan hati aja kepada Tuhan, jangan keraskan hati gitu. Kalau apa yang diberikan, maksudnya yang dikasih tahu sama kita, baik itu firman Tuhan, baik itu dalam konteks apa orang yang meninggalkan kita, ya persekutuan itu kita ikuti, jangan kita keraskan, ya jangan kita keraskan, jangan kita bawa perasaan kemanusiaan kita ini kan ya pasti kan setiap harinya sedih, mengingat gitu aja, mengingat orang yang sudah meninggal, mengingat orang yang sudah tidak ada lagi gitu. Ya pasti kan ada memang kita mengingat ini, tapi kan ya kita harus tahu lagi, maksudnya kita ingat lagi kalau misalnya Tuhan yang Tuhan yang berkuasa, Tuhan ya, yang Tuhan pasti pulihkan hati kita gitu kan, yang dimana juga yang sering ini kan ya maaf ya saya dimana juga salah satu juga ada kata-kata itu yang motivasi ya, inspirasi atau bagaimana ya, kata motivasi gitu, kayak kamu tuh gimana ya, kan aku belum lupa blank guys, nih gini nih hostnya orang tua namanya. Aduh, udah deh Kak dulu bentar biar saya ingat dulu. Oke, lanjut deh dia dulu. Intinya kita harus membuka paradigma dan pemikiran kita ini, bahwa diri kita ingatkan lagi bahwa diri kita sendiri ini saja ini bukan milik kita, apalagi orang yang terdekat gitu. Jadi untuk jangan sampai itu tidak ada lagi, nggak ada yang menemani aku. Jangan berpikir seperti itu. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memiliki semuanya, ya. Segala kesedihan, segala apapun itu serahkan sama Tuhan, karena Tuhan adalah penghibur yang sangat setia dan yang sangat baik, ya. Kamu kehilangan Bapa, Tuhan masih bisa menggantikan, maksudnya masih bisa menghibur. Jangan pula kamu udah kehilangan Bapa, nggak ada bapakmu lagi, masih ada Tuhan. Kamu kehilangan anak, jangan kamu sedih, anakku nggak ada lagi, maksudnya nggak ada lagi untuk tempat penghiburanku, nggak ada lagi anakku yang bisa maksudnya menjadi penghibur, maksudnya main-main sama kamu. Jangan kamu pikir seperti itu, karena Tuhan punya banyak cara untuk dapat menghibur kamu. untuk mengganti semua itu, maksudnya berkali-kali lipat. Dan bahkan kalau misalnya kita pikir ya, oh berarti Tuhan ini jahat ya, kok dia mau gantikan ini, dia udah ngasih ini terus dia berarti suka Tuhan gitu kan, pasti mikir tuh kalau orang juga yang mungkin kamu bilang tadi kan, jangan ya teman-teman untuk ini kan, nggak semua juga iman kita tuh tumbuh serentak. Jadi gimana nih kita biar juga supaya terus kuat di dalam iman kepercayaan Tuhan, gimana caranya untuk kita juga selalu terhubung sama Tuhan ya, untuk jalani hari-hari ini pastinya kan, untuk jalani semua situasi ini, untuk dapat terima semua situasi ini, gimana nih untuk mengatasinya? Kamu tadi kan apakah cuman cukup berdoa, apakah cuman cukup kita untuk ya udah serahkan aja, tapi kita masih punya pemikiran itu kan pasti susah ya, untuk butuh proses ya. Bagaimana nih, kamu kan juga butuh proses atau kamu langsung enggak kan, berarti kamu butuh proses dulu. Berarti semuanya butuh proses, tapi yang penting ada niat dari diri kita sendiri, ingin berubah, ingin bertobat gitu. Jangan kamu ngomong-ngomong doang tapi di otak kamu itu nggak ada niatnya gitu untuk berubah. Kita pun ngomong gini aja ya bisa, ngomong asal-asal, aku mau gini, aku mau gitu, tapi nggak ada untuk kamu kehidupan tanamkan, sehari-hari nggak ada kamu tanamkan di dalam pemikiran kamu itu memang kamu benar-benar ingin bertobat, ingin berubah, ingin maju, ingin lebih mengenal Tuhan lagi. Oke, terima kasih buat Citra. Dan sekarang terus satu pesan lagi, ini maksudnya kebanyakan kan kalau misalnya orang yang sudah meninggal pun, yang sudah maksudnya berpisah, beda alam, beda ini sama kita, itu masih bisa berkomunikasi sama kita. Kebanyakan orang ya masih bisa berkomunikasi, bisa datang ke kuburannya kayak jadi kita mau ngomong gitu ya sama minta doa sama dia, minta apa ini lagi gitu. Jadi sebenarnya itu firman Tuhan mengajarkan kita itu bahwa tidak ada hubungan kita lagi kepada orang yang sudah meninggal. Jadi jangan sekali-sekali kita datang ke
jangan lagi kita hidup Yes, ya jangan kita semua hidupi lagi karena itu ritual-ritual termasuk turun adalah temurun itu ya. menggunakan Tuhan gitu. Baiklah kita juga. Karena ya mereka tidak tahu lagi, maksudnya ya roh mereka ya udah di atas sana gitu. Kamu berbicara kepada siapa gitu? Berbicara kepada Minta. apa? Berbicara kepada Minta ini. tolong, minta doa ya. Ya logika saja Pak ya, guys, ya. doakan aku ya dari atas kayak gitu ya kan Logika selalu bilang kayak saja. gitu ya. Kalau itu kerja di atas. Logika saja. Yang penting kita memikirkan itu, jangan kamu minta itu doa, berpikir itu aja pikiranmu, minta doa sama orang yang sudah meninggal. Tapi kamu harus berpikir bagaimana kamu itu ke depannya gitu, karena pun kamu tidak tahu ajal kamu kapan diambil gitu. Lebih banyak dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan kamu itu bagaimana, Kenal itu kehendak Tuhan bagaimana, bagaimana yes. dalam hidupmu ya. Jadi jangan takut mati ya. Oke, jangan takut. Karena orang yang sudah percaya, sudah mengenal Tuhan, dan dia tidak takut ya hidup dalam persekutuan yang hidup, itu tidak takut mati. Biar saya tambahin berarti salah satu juga untuk menumbuhkan terus iman kita juga persekutuan yang hidup dengan saudara seiman kita ya. Itu penting. Bukan juga yang di dalam saudara seiman kita ini pun bukan juga orang-orang yang suci-suci banget, tapi karena yang mau terus dekat sama Tuhan gitu, yang mau berubah sama-sama gitu ya. Bukan kayak kamu tuh kata saya tuh munafik ya. Mending nggak usah deh, kan itu kan banyak juga ya persekutuan yang toksik, yang bagaimana kan mungkin cuman ya udah dalam persekutuan itu aja kita yang bla bla bla, terus kita nggak hidupin itu gitu. Jadi mungkin kita bisa untuk terus minta Tuhan tuh gimana tuh memimpin kita, di mana kita ditempatkan gitu ya. Itu juga salah satunya untuk membuat kita agar tetap on fire inside with Jesus gitu. Oke. Adik yang paling kecil bocor kayaknya banyak nih dikatakannya, juga salah satu apa nih. Udah. Oke, udah untuk hari ini cukup, udah setengah jam ya, kita masukkan setengah jam. Oh ya, bye bye semuanya, kita lanjut lagi di tahun depan ya. Bye, God bless you guys.